Yang ngomong berdiri. Lobet. Yang hitam. Jadi bagus itu. Saya dibantu loh Pak Agus. Kok mirip Wima? Ya bagus sama Wima. Bukan pesantren, pakai yang Udah. Handphone. Nanti teman terus. Ada eksportasi. Dimatiin sama dia datanya. Kenapa nggak depan belakang dibikin Pak? Yang depan. Ya udah berdiri. Langsung troubleshoot. Sangat mata. Oh, Nggak kelihatan aja gitu. Laptopnya juga ikut deg-degan. kelihatan kok ini, Miss. Udah semakin ses. Saya yang mikir lagi depan ini. Berhapus patennya, Pak. Yang bilang-bilang ya udah. Saya juga masih belajar sama Bapak Ibu. Belum. Itu udah salah. Ada konsep double loh. Yang versi lainnya Apa dia belum tas lo? Yang kedua Pak Agus. Oh, ini benar tadi.
pembelajaran yang sebelumnya masih sama, ada penilaian formatif. Belum ini masih penilaian atau asesmen dulu ya. Karena tadi kemudian gimana Pak Agus? Ya, langsung aja ke definisi. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, nah sama seperti pembelajaran sebelumnya, ada penilaian formatif dan sumatif, di mana asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam dengan mempertimbangkan 3M tadi yang dibahas dengan Bu Sandra. Di situ ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ada penilaian formatif dibedakan menjadi dua. Asesmen as learning ini dilakukan sebelum pembelajaran, seperti apa? Penilaian diagnosis ya seperti itu contohnya. Ini untuk refleksi diri, mengetahui kebutuhan murid, mengetahui kebutuhan belajar murid, ya. Kemudian merefleksi proses pembelajaran. Ini contohnya jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Kemudian ada assessment for learning. Ini penilaian yang dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya peta konsep, umpan balik, kemudian classroom assessment teknik, kemudian observasi dan lainnya. Yang selanjutnya penilaian sumatif. Ini ada assessment of learning. Nah, ini asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran pada akhir pembelajaran. Ini misalnya ulangan harian, kemudian STS, sumatif tengah semester, kemudian SAS, sumatif akhir semester. Nah, ini contoh teknik asesmen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah paham dan sudah paham banget ya Bapak Ibu. Ini ada observasi proyek, tes lisan kinerja, tes tertulis penugasan. Masih sama seperti kurikulum 2013, kemudian yang sebelumnya juga sama. Namun nanti di sini ada perbedaannya. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam pembelajaran mendalam dapat mengacu pada taksonomi Solo, di mana pembelajaran sebelumnya kita menggunakan taksonomi apa Bapak Ibu? Belum. Nah, itu bedanya kalau di pembelajaran mendalam menggunakan taksonomi Solo. Ya, tujuannya satu, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar, mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, ini tabel perbedaan antara taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Ya, ini pernah kita pelajari tentunya di kuliah juga dapat ya Bapak Ibu. Ini taksonomi Bloom urutannya dari bawah, mengingat, memahami. Kemudian kalau di taksonomi Solo, prastruktural, unistruktural, multistruktural, ini
pengalaman belajar yang didapat yaitu memahami. Di mana prastruktural itu apa? Di dalam taksonomi Bloom, prastruktural dia belum memahami, sama dengan 0. Kemudian multistruktural dia mengingat kembali. Multistruktural memiliki banyak ide. Nah, ini tingkat pengalaman belajar memahami pada taksonomi Bloom. Solo. Ya, selanjutnya menerapkan dan menganalisis ini Bloom. Kemudian taksonomi Solonya relasional. Pengalaman belajarnya mengaplikasi. Bagaimana caranya dengan menghubungkan ide-ide yang didapatkan pada pengalaman belajar memahami. Nah, selanjutnya tingkat yang selanjutnya paling tinggi, di mana taksonomi Bloom itu mengevaluasi mencipta, sedangkan taksonomi Solo mendalam berpikir abstrak yang mendalam. Pengalaman belajarnya akan merefleksi. Nah, ini tingkatan yang tertinggi di pembelajaran mendalam. Memperluas dan menerapkan ide. Jadi pembelajarannya diharapkan siswa itu sampai tahapan merefleksi, memperluas dan menerapkan ide. Nah, ini juga dalam taksonomi ranah kognitif taksonomi Bloom dan dari Solo. Adik-adiknya kan ya, ya. Langsung ini sama seperti tadi. Ya. Lanjut aja, ini ranah kognitifnya mengingat, memahami, mencipta. Ada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi. Murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level extended abstrak, ya, yang merupakan higher order thinking skill. Sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Jadi untuk membuat soal itu tingkatannya yang hot ya Bapak Ibu. Nanti ada contohnya. Nah, ini contoh pengalaman belajar pada ranah afektif dan psikomotorik. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini dari sikap atau afektifnya bisa dilihat sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Contoh, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Ini contohnya kalau di pelajaran saya, pendidikan Pancasila, saya lakukan di pembelajaran persepsi awal ya. Itu saya kebetulan baru menerapkan namanya yang di papan tulis. Jadi siswa secara berkelompok dan seperti LCD itu kelompok 1, 2, 3 menuliskan pembelajaran yang sudah materi yang saya berikan minggu lalu. Misalnya langsung saya tulis di papan tulis sejarah kelahiran Pancasila. Kamu boleh menulis kata yang berhubungan dengan sejarah kelahiran Pancasila, boleh 2 kata, 1 kata atau apapun yang kamu pahami tulis. Nah, dari situ saya bisa melihat yang sampai mana sih gitu, pengetahuan dan sikap mereka. Selanjutnya psikomotorik, keterampilan fisik, koordinasi gerakan, tindakan, pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktik langsung. Contoh, peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi menyerupai dunia nyata. Nah, ini konseptual. Contohnya apa ya? Kalau Bapak Ibu biasanya contoh asesmen
psikomotorik yang konseptual. Drama, ya bisa kalau bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Apa gajian? Gajian. Biar matanya agak sumringah dikit boy. Gajian. Nah, lanjut. Sama. Jadi nggak tambah fokus. Mas, saya ngecek dulu. Amin, Mas, amin. Oh iya. Ya, ini sampai pada tingkat kemampuan secara unistruktural. Pada tahap ini, contohnya kalau siswa itu sudah mencapai tingkat unistruktural. Pada tahap ini, murid mulai memahami suatu aspek dari topik, tetapi masih terbatas. Tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide yang lainnya. Ini contohnya dalam IPA. Murid mungkin hanya tahu bahwa hakikat ada tepat, tetapi mereka belum mengenal. Itu tadinya maka unistruktural itu sama dengan belum paham, belum ada pemahaman. Selanjutnya tingkat multistruktural. Ini tahap ini sudah memahami berbagai aspek dari topik, tetapi mereka masih kesulitan menghubungkan berbagai ide. Misalnya mereka tahu bahwa habitat itu adalah tempat tinggalnya bagi manusia hidup, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan dengan antara faktor lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Ini contohnya IPA ya, Bu. Tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang, jadi kalau tingkat multistruktural dia paham, tapi masih kesulitan untuk menghubungkan dengan apa itu? Dengan berbagai ide tadi, dia sulit untuk menghubungkan. Tingkat relasional, di tahap ini murid sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, membentuk pemahaman lebih mendalam dan koheren tentang topik tersebut. Ini dalam IPA juga nih. Jadi bisa menjelaskan berbagai lingkungan di habitat berhubungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kayaknya bisnis kamu luas. Ini tingkat relasional. Tingkat abstrak yang diperluas. Pada tingkat ini murid tidak hanya memahami hubungan antar konsep-konsep, kayaknya dibantu baca ya, dibantu baca biar lebih paham. Atau mau kita kamusnya Bu? Ya. Ini tingkat abstrak yang diperluas. Nah, ini ada sebuah gambar. Dari gambar ini bisa dapat disimpulkan nggak Bapak Ibu? Assessment of learning, ada assessment for learning. Dari gambar ini bisa menyimpulkan jangan lagi kayak dikunjungi. Dikunjungi dulu berarti. Ya. Pak Bas. Asesmen tes learning itu di awal di awal pembelajaran. Terus asesmen for learning itu saat pembelajaran, yang itu setelah pembelajaran itu artinya berarti bobot apa namanya penilaian asesmen sebelum sama saat pembelajaran itu lebih banyak daripada setelah pembelajaran. Sebelum belajar kan sebelum belajar. Ya, terima kasih Pak Bas. Kalau ada gambar lain, Bu, tentang pengembangan itu beberapa yang mau tambahkan.
Enggak apa. Itu kan antara pembelajaran sebelum dan saat belajar dan sesudah. Jadi akan memperoleh hasil maksimal, timbangan itu akan sama pada saat sebelum dan sesudahnya itu memang benar-benar dilakukan gitu Mas. Jadi memperoleh hasil yang sama. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Ani. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu? Bu, siapa ya? Karena sebelum pembelajaran kita mengadakan asesmen yang sebelumnya kan. Nah, pasti pengetahuan yang pengetahuan dasar mereka tuh belum tahu apa-apa gitu. Jadi lebih berat gitu. Terus yang asesmen of learning itu setelah jadi ketika dipelajari mereka akan lebih paham, jadi asesmennya lebih ringan gitu. Iya. Ada lagi? Bagus, bagus. Kita akan coba menjawab. Kalau salah ya dibenarkan, kalau bisa dibenarkan. Itu ada asal of learning, for learning dan as learning. Asal learning adalah sebelum belajar, kemudian for learning saat pembelajaran dan as learning sesudah pembelajaran. Artinya di situ kalau saya melihat dalam pembelajaran akan seimbang ketika penilaian dilakukan secara bersama. Artinya tidak hanya mengandalkan di hasil akhir saja seperti itu. Ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu untuk menyimpulkan ilustrasi tersebut. Ini kayak Pak Agus tadi, tadi koreksi juga ya Bu sama Pak Berni. Learning itu di akhir Pak. Ya Bu, benar. Ya kemudian saya juga masih belajar atau salah. Kemudian for learning di awal pembelajaran. Kalau as learning dalam proses belajar, dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut saya tadi Bapak Ibu nggak salah. Di sini nggak ada yang salah gitu namanya persepsi. Cuma yang untuk asesmen for learning itu di akhir gitu kan kita harus memang benar gitu. Nah kalau menurut saya sih ini kalau asesmen for learning di awal pembelajaran dilakukan, kemudian asesmen as learning juga dilakukan di dalam proses pembelajaran itu, di dua-duanya dilakukan itu bisa menunjang nilai asesmen of learning di akhir pembelajaran bisa meningkat gitu. Jadi kalau mau meningkatkan nilai anak di akhir semester, berarti kita memang harus benar-benar melaksanakan asesmen tersebut ketiganya itu tadi. Itu menurut saya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu juga ya benar gitu persepsinya gitu. Nah ini ilustrasinya yang tadi. Aku Bu Siska mau nambahin? Boleh. Dikoreksi ya. For learning itu bukan hanya di awal, tapi sepanjang proses pembelajaran. Tadi for learning itu pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran. Artinya apa? Untuk memperbaiki proses belajarnya. Contohnya saya merefleksi, contoh refleksi for learning. Apa yang sudah berjalan hari ini, metode yang saya pakai sudah sesuai belum? Terus bagaimana aktivitas anak-anak? Terus anak-anak juga merefleksi pembelajaran kita. Apakah pembelajarannya menarik? Apakah metodenya berjalan dengan baik? Untuk perbaikan proses pembelajaran for. Kalau itu sebagai pembelajaran, metodenya untuk melihat tercapaian tujuan pembelajaran saat itu. Misalnya pengukuran. Waktu pengukuran kita berceklis pakai kilogram. Oh, Anda bisa mengukur
benar. Jadi untuk melihat tercapaian tujuan pembelajaran melalui proses. Jadi kalau for learning lebih ke menilai asesmennya, menilai apakah proses belajarnya sudah sesuai belum. Kalau asesmen itu apakah prosesnya sudah tercapai dengan tujuan hari itu, gitu. Kalau off learning itu memang di akhir semester atau di akhir bab. Nah, sebaiknya antara for learning dan off learning itu lebih banyak kita nilai prosesnya dibanding hanya memberikan nilai akhir, gitu. Jadi misalnya kita tidak pernah menilai proses, ulangannya tahu-tahu besar. Apakah itu bisa menandakan bahwa itu bermakna? Apakah anak sudah memahami semua? Dan belum terlihat, gitu. Ya, makasih Bu Siska. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini nanti ada kasus ya yang harus Bapak Ibu cermati dan ada dua kasus masih itu.